Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Dasar Pemahaman Perilaku Individu dengan dosen pengampu Ibu Citra Abriani Maharani ingin menyampaikan materi mengenai strategi untuk mengungkap perilaku manusia dengan 2 teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Pertama-tama kami mulai perkenalkan diri. Nama saya Intan Karina dengan NPM 2413052028. Nama saya Azizah Radia Silmi dengan NPM 2413052019. Saya Citra Ayu Zakia dengan NPM 2413052016. Saya Zahra Isna Putri dengan NPM 2413052022. Saya Saskia Livia Margarita dengan NPM 2413052025. Yang pertama yaitu ada teknik tes, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui kemampuan, keterampilan, serta kemampuan seorang klien melalui evaluasi formal. Seorang konselor bisa memberikan soal pilihan ganda maupun esai. Teknik non-tes adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan seorang klien. Klien menggunakan evaluasi non-formal. Biasanya metode ini bisa mendapatkan informasi yang mendalam. Yang pertama, tes lisan. Metode evaluasi di mana peserta didik menjawab pertanyaan secara langsung dengan berbicara. Ini memungkinkan guru untuk menilai kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide dan pengetahuan mereka secara verbal. Mencakup pertanyaan terbuka ataupun diskusi. Contohnya, dalam sebuah sesi konseling di sekolah, seorang konselor dapat melakukan tes lisan untuk menilai pemahaman seorang siswa tentang masalah yang dihadapinya. Konselor juga bisa bertanya, apa yang kamu rasakan ketika menghadapi ujian? Siswa kemudian menjelaskan perasaannya dan bagaimana dia mengatasi stres. Kelebihan tes lisan ini adalah kemampuan untuk menilai keterampilan komunikasi dan pemahaman siswa secara langsung. Namun, kelemahannya adalah beberapa siswa mungkin merasa gugup saat berbicara di depan orang lain, sehingga jawaban mereka mungkin tidak mencerminkan pemahaman yang sebenarnya. Yang kedua, tes perbuatan. Metode evaluasi di mana peserta diminta untuk melakukan tugas tertentu yang menunjukkan keterampilan praktis mereka. Ini sering digunakan untuk menilai kemampuan dan konteks nyata. Contohnya, dalam sebuah sesi konseling di sekolah, seorang konselor mungkin meminta siswa untuk melakukan simulasi situasi sosial, seperti bernegosiasi atau menyelesaikan konflik dengan teman sekelas. Misalnya, siswa diminta untuk memerankan skenario di mana mereka harus meminta maaf kepada teman setelah terjadi kesalahpahaman. Tes perbuatan memungkinkan penilaian praktis dan interaksi sosial yang lebih baik daripada yang hanya melalui ujian tertulis. Namun, tantangan muncul jika siswa tidak memiliki pengalaman atau kepercayaan diri dalam situasi tersebut yang bisa mempengaruhi kinerja mereka. Teknik tes selanjutnya yaitu adalah tes tulis. Konselor memberikan pertanyaan dan para siswa harus menjawabnya. Pertanyaannya berupa isian singkat, pilihan ganda, ataupun esai. Contohnya adalah konselor memberikan soal dan siswa harus menjawabnya sesuai dengan kepribadian siswa masing-masing. Hasil dari jawaban ini akan menghasilkan jawaban yang objektif. Namun, tes ini memiliki kelemahan, yaitu para konselor tidak bisa melihat pola pikir siswa secara kritis. Selanjutnya adalah tes bakat, di mana tes ini dirancang untuk mengetahui kemampuan siswa pada bidang tertentu. Contohnya, guru atau konselor bisa memberikan tes minat bakat kepada siswa dan dapat membantu siswa tersebut untuk mengetahui bidang atau kemampuannya pada karirnya selanjutnya. Tes kepribadian. Tes ini untuk mengukur sifat seseorang, kayak introvert atau extrovertnya seseorang. Stabil enggaknya emosinya, sampai terbukanya dia sama pengalaman baru. Contohnya MBTI. MBTI untuk ngetes kepribadian seseorang. Dan ada juga MMTI untuk psikolog lihat keadaan mental seseorang. Manfaatnya apa? Tes ini ngasih gambaran ke konselor soal cara kita bersosialisasi untuk menghadapi stres. Misalnya dalam konseling karir,
Tes ini bisa bantu kita milih pekerjaan yang sesuai sama kepribadian kita. Nah, kelebihan dari tes kepribadian yaitu objektif, datanya jelas dan bisa dibandingin. Sistematis, jadi semua aspek diuji. Kekurangannya bisa kebawa faktor eksternal karena kita terlalu stres saat mengerjakan tes. Terus ada juga nggak selalu mencerminkan kehidupan sehari-hari. Nah, ada teknik non-tes. Teknik ini beda, dia nggak pakai alat ukur formal. Contohnya adalah observasi. Observasi cuma lihat perilaku dalam situasi tertentu. Misalnya, guru BK lagi ngawasin anak murid pas jam pelajaran. Di mana interaksi mereka ada yang kelihatan bahagia, marah, seneng, cemas, gitu. Nah, kelebihan observasi, data langsung real banget karena dilihat langsung, natural karena diambil dari situasi sehari-hari. Kekurangannya bisa kalau pengamatan punya sudut pandang tertentu. Kadang hasilnya nggak mencerminkan perilaku normal karena situasi tertentu. Teknik non-tes yang kedua yaitu kuesioner. Teknik pengumpulan data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang individu. Biasanya dapat berupa angket tertulis yang dapat dijawab dengan pilihan ganda, ya atau tidak, maupun teks narasi. Contohnya, dalam studi kasus kesehatan mental menggunakan kuesioner BDI sebagai gambaran awal untuk mengetahui permasalahan mental seseorang. Teknik non-tes yang ketiga yaitu wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan langsung dengan individu. Pertanyaannya dapat bersifat struktur, pertanyaan sudah ditetapkan, maupun non-struktur, pertanyaannya lebih fleksibel. Contohnya, melakukan wawancara langsung dengan individu agar mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi. Misalnya, permasalahan tentang latar belakang keluarga maupun pengalaman masa lalu, agar dapat mengidentifikasi isu-isu yang dapat ditangani. Selanjutnya ada analisis karya, yaitu sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengungkap atau mempelajari perilaku manusia melalui analisis terhadap sebuah karya ataupun terhadap produk yang telah dihasilkan oleh individu, seperti gambar, tulisan, karya seni, maupun produk lainnya. Contoh pengaplikasian teknik ini di dalam sekolah, yaitu kita yang bekerja sebagai konselor atau guru BK adalah kita bisa meminta para peserta didik untuk membuat karya berupa tulisan, yang dimana tulisan-tulisan tersebut berisi tentang pencapaian-pencapaian mereka ataupun perjuangan mereka secara pribadi. Nah, dengan tulisan tersebut nantinya para konselor bisa mengungkap perilaku dari peserta didik tersebut, dan kita juga bisa lebih dalam menggali lebih dalam mengenai apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan melalui tulisan tersebut. Kelebihan dari analisis karya ini adalah kita bisa mendapatkan wawasan yang luas mengenai perilaku suatu individu atau kelompok dengan cara menginterpretasikan karya atau produk yang mereka hasilkan. Lalu kekurangan dari analisis karya ini adalah hasil analisis ini itu hanya berfokus kepada konteks dan juga tujuan dari dibuatnya karya tersebut. Yang terakhir adalah biografi. Biografi adalah teknik di mana konselor mengumpulkan informasi mengenai latar belakang hidup seseorang untuk memahami pengaruh pengalaman masa lalu mereka terhadap perilakunya saat ini. Contoh pengaplikasian dari teknik ini, kita sebagai konselor di sekolah adalah kita bisa meminta peserta didik untuk menuliskan biografi singkat mengenai pengalaman penting dalam hidup mereka, seperti peristiwa keluarga ataupun tantangan yang pernah mereka hadapi. Dengan hasil biografi peserta didik itu, kita sebagai konselor bisa memahami dan juga mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan emosi mereka saat ini.
Kelebihan dari teknik biografi ini adalah dapat memberikan kita informasi yang luas mengenai individu dan juga dapat membantu kita sebagai konselor untuk memahami perjalanan hidup mereka. Lalu, kekurangan dari teknik biografi ini adalah tidak semua individu nyaman untuk memberikan informasi pribadi mengenai dirinya ke orang lain, ataupun mereka juga lupa dengan detail-detail yang penting dari kehidupan mereka di masa lalu. Kesimpulan dari video kali ini yaitu teknik tes maupun non-tes memiliki peran yang penting. Kombinasi dari kedua teknik tes ini sebagai gambaran yang lebih lengkap tentang klien, sehingga konselor dapat terancang intervensi yang tepat untuk klien. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.